Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Jadi Abdullah bin Umar Ibnu Khattab, jadi ini putranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat senior, ketemu Nabi, ya, beliau masuk Islam, usianya tidak jauh dari Nabi, punya putra di antaranya namanya Abdullah. Beliau juga masuk Islam, sahabat junior, ya kenapa? Usianya lebih muda jauh daripada Nabi, namanya sahabat junior. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, ini indahnya Islam, tidak kenal padahal dia dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi kalau sudah sama-sama muslim itu saudara. Ya, ada Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, dia budak, tapi karena dia muslim, dia dapat kemuliaan, dijadikan oleh Rasulullah sebagai muadzin, pengumandang adzan. Dan zaman dahulu sebelum ada pengeras suara, mic, ya, seperti zaman kita ada pengeras suara, zaman dulu kan tidak ada. Bilal itu naik ke atas Ka'bah, tempat yang lebih tinggi Ka'bah, beliau naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan. Dan sahabat yang lainnya nggak adzan, yang tidak jadi muadzin, dia nggak naik Ka'bah, ya kan? Dan ini dalil bahwasanya orang Islam itu tidak menyembah Ka'bah, karena ada orang-orang non Muslim mengatakan itu orang Islam menyembah batu, menyembah apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad adanya di mana? Di pojok Ka'bah. Orang Islam menyembahnya korak hitam. Apa maksudnya? Ka'bah, karena dia bentuknya kotak kubus, warnanya hitam. Ya, orang Islam ini ucapan non Muslim, orang di luar Islam, orang kafir mengatakan itu orang Islam nyembah batu, nyembah Hajar Aswad, nyembah kotak hitam, maksudnya apa? Ka'bah. Maka di antara bantahan yang paling telak bahwa kaum muslimin tidak menyembah batu, tidak menyembah Ka'bah, bantahan yang paling telak di antaranya adalah Bilal itu naik Ka'bah, di atas Ka'bah. Mana mungkin Tuhan yang disembah kok dinaiki, ya kan? Diinjak-injak, ya kan? Ada nggak orang Hindu dewa yang disembah-sembah, diagungkan, diinjak-injak, ada nggak? Yang ada malah dipuja-puja, dielus-elus, disiram air kembang, ya kan? Terus apa? Dikasih dupa pewangian. Lah ini Ka'bah yang kata non Muslim disembah, ternyata oleh Bilal apa? Diinjak ketika mengumandangkan adzan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang Hajar Aswad, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium dirimu, ya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium dirimu, maksudnya siapa? Maksudnya apa? Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan menciummu, karena aku tahu kamu adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Jadi Umar mencium Hajar Aswad dan kaum muslimin mencium Hajar Aswad karena mencontoh Nabi di antara
antara sunnah tawaf itu sunnah tidak wajib. Ya, hukumnya apa? Sunnah tidak wajib. Di antara sunnah ketika tawaf adalah apa? Mencium hajar aswad. Dan para ulama sudah menjelaskan juga, seandainya kondisinya sesak, ya di sekitar Ka'bah itu sesak, desak-desakan, nggak bisa mencium hajar aswad, maka boleh, ya, maksudnya itu sunnah. Kalau nggak bisa mencium, maka kalau bisa memegang, sekedar menyentuh. Mencium dengan menyentuh beda ya kan? Mencium dengan mulut, menyentuh dengan tangan kan gitu ya. Mencium itu dengan mulut atau hidung sih? Ya dua-duanya mungkin ya. Kalau nggak bisa mencium hajar aswad, ya maka turun, boleh sekedar apa? Menyentuh. Kalau sesak banget nggak bisa mendekat, ya jauh dari hajar aswad, nggak bisa mencium, nggak bisa menyentuh, apa yang dilakukan? Memberikan isyarat dengan tangan kanan. Tangan kanannya diangkat, ya memberikan isyarat. Nah itu bukti bahwasanya orang Islam tidak menyembah hajar aswad. Perkataan Umar bin Khattab, saya tahu kamu batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Saya menciummu karena melihat Rasulullah mencium. Dan Rasulullah juga sudah menjelaskan, kalau nggak bisa mencium, maka menyentuh. Kalau nggak bisa menyentuh apa? Memberikan isyarat dengan tangan. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis Nabi yang sudah kita baca tadi, apa? Al-muslimu akul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Walaupun dia beda warna kulitnya, yang satu hitam legam orang Afrika misalnya, yang satunya lagi orang kulit putih, orang-orang Eropa, orang Barat. Tapi kalau sama-sama muslim, maka itu gak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa? Orang yang paling takwa. Abu Jahal, ya Abu Lahab, itu pembesar kaum Quraisy, orang terhormat, orang terpandang. Tapi dia kafir, mereka berdua kafir, maka letaknya di mana? Di neraka. Bilal bin Rabah, budak kulit hitam, tapi dia beriman. Sandalnya saja sudah ada di mana? Di surga. Ketika Bilal masih hidup, itu kabar gembira bahwasanya orangnya juga akan masuk surga. Mana mungkin sandalnya sudah di surga, kok orangnya masuk neraka? Kan nggak mungkin, ya, nggak logis. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh berbuat dolim kepada saudaranya. Dan berbuat dolim itu ada tiga, kepada orang lain ada tiga bentuk. Satu, dalam masalah fisik, memukul, menendang, yang paling parah apa? Membunuh. Itu fisik, masalah darah. Yang kedua dalam masalah kehormatan. Dalam masalah apa? Kehormatan. Dituduh berzina, dituduh selingkuh, dituduh mencuri. Kehormatan apa? Jatuh kehormatannya di mata orang lain. Kehormatan. Secara fisik dia tidak dilukai, nggak dipukul, nggak ditendang, ya, nggak ditusuk dengan pisau. Secara fisik nggak dilukai, tapi yang dilukai apa? Hatinya, kehormatannya. Ya kata orang, dilukai secara kehormatan, secara hati itu lebih menyakitkan daripada secara fisik. Secara fisik mungkin sebulan, 2 bulan sembuh, luka fisik bisa sembuh, ya. Bahkan mungkin nggak sampai sebulan 2 bulan, sehari, 2 hari, 3 hari dipukul misalnya, ya sakit
sakitnya mungkin hilang dalam beberapa hari. Tapi kalau dituduh berzina, dituduh selingkuh, dituduh mencuri, dituduh menipu, kalau kita nggak betul, ya maksudnya itu hanya fitnah, hanya tuduhan, bisa saja seumur hidup itu sakitnya tidak hilang. Ya namanya sakit hati itu susah untuk dihilangkan. Nah, yang ketiga, kezaliman kepada orang lain itu bentuknya adalah kezaliman harta. Ya, kezaliman harta bisa dengan mengambil hartanya atau menahan haknya orang lain yang seharusnya dia mendapatkan harta tersebut, yaitu kaitan dengan perbuatan zalim kepada orang lain. Dan ada dua dosa sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ada dua dosa yang hukumannya itu disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau dosa-dosa yang lain itu kemungkinan nanti dibalas di akhirat. Tapi ada dua dosa yang disebutkan oleh Nabi, hukumannya itu disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Dosa apa itu? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, balasannya itu akan dibalas di dunia. Yang kedua adalah dosa kezaliman. Hati-hati itu. Jadi jangan merasa aman dari dua dosa ini. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ada sebuah kisah yang sangat bagus ya. Kisah tentang seorang anak. Anak ini dia anak yang durhaka. Suatu hari dia menyeret bapaknya, diseret ya, dari jarak yang cukup jauh dari depan rumahnya, diseret sampai jauh. Ya, kemudian dilihat oleh seorang ulama, yang dilihat oleh seorang ulama. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ulama tadi? Melihat kejadian seperti itu, disoraki apa diapakan? Kira-kira apa? Bukan ulama saja kalau lihat, kira-kira apa yang dilakukan? Mesti dicegah ya kan, dinasehati, dicegah. Ulama tadi lihat, maka dia bilang mencegah, ditahan. Si anak itu yang lagi nyeret, itu bapaknya udah tua renta, nggak bisa melawan, ya nggak bisa melawan, udah lemah. Ulama tadi menasihati, wahai anak muda, jangan kau perlakukan orang tuamu seperti itu, ya itu dosa besar. Ya itu dosa besar. Kasihanilah orang tua, kasihanilah ya. Tapi justru ketika dinasehati seperti itu, anaknya ini diam. Malah bapaknya yang ngomong. Bapaknya tadi kan harusnya apa, senang ya kan? Ada orang membela, harusnya apa? Senang. Bapaknya ini bilang, yang sudah tua itu bilang, biarkan. Ya apa? Biarkan. Sesungguhnya ini adalah balasan dari kedurhakaanku berapa puluh tahun yang lalu. Aku pernah menyeret bapakku, jadi kakeknya siapa? Kakeknya anak muda tadi. Berapa puluh tahun yang lalu ketika aku muda seperti anakku, bapakku juga sudah tua seperti diriku sekarang. Aku pernah menyeret bapakku dari depan rumah sampai sana. Jadi dia ini apa? Teringat dengan dosanya, ya. Ternyata ini balasan dari kedurhakaannya yang dulu dibalas oleh siapa? Oleh anaknya. Makanya para ulama mengatakan al-jazā'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Anda ingin memiliki anak yang berbakti, mendoakan Anda ketika Anda masih hidup atau sudah tiada, didoakan oleh anak-anak panjenengan. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berbaktilah
mewakilinya anak kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan.